Pengertian hak dan kewajiban. Hak asasi manusia tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian kewajiban adalah yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Menurut Kartasaputra tahun 1986, halaman 246 di bukunya, cakupan HAM meliputi yang pertama, hak asasi pribadi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, kebebasan beragama, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi seperti hak menjual, hak membeli, hak memiliki, hak manfaat, dan lain-lain. Kemudian hak asasi sosial budaya yang meliputi hak mendapatkan pendidikan, kemudian hak mengembangkan kebudayaan. Lanjut, hak asasi prosedural seperti hak mendapatkan peradilan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi politik seperti hak memilih, hak dipilih, dan hak berorganisasi. Kemudian hak asasi dalam perlakuan yang sama di dalam hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 45. Kewajiban negara yang pertama, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia sesuai dengan pembukaan UUD 45. Yang kedua, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya, sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Hak warga negara. Yang pertama, berserikat, berkumpul, kemudian mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sesuai dengan pasal 28. Kedua, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan pasal 28B ayat 2. Kewajiban warga negara. 1. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, itu pasal 28J ayat 1. Yang kedua, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, itu pasal 30 ayat 1. Konsep dasar negara dan warga negara. 1. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Yang kedua, warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Asas kewarganegaraan. 1. Asas kewarganegaraan umum terdiri dari asas kelahiran, asas keturunan, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang kedua, asas kewarganegaraan khusus seperti asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan Indonesia. Yang kedua, asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan. Dalam menentukan kewarganegaraan terdapat 3 unsur yang seringkali digunakan oleh negara-negara di dunia, antara lain 1. Unsur darah keturunan, 2. Unsur daerah tempat kelahiran, yang ketiga unsur pewarganegaraan. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hidup bernegara. Yang pertama, kewajiban. Contohnya di sini yang pertama adalah masyarakat diwajibkan membayar pajak. Yang kedua, kalau kita sebagai mahasiswa turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.
Itu yang kewajiban. Kemudian yang hak itu yang pertama mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, sebagai mahasiswa berhak mendapat nilai setelah tugasnya selesai dan nilainya diberikan oleh dosen. Dia berhak mendapat nilai. Kemudian yang terakhir, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mengapa perlu dilakukan harmonisasi antara hak dan kewajiban dari negara dan warga negara? Tujuannya tidak lain adalah agar tidak terjadi benturan yang menyebabkan rusaknya suatu negara. Seperti yang diatur dalam UUD 45, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian setiap anak berhak untuk kelangsungan hidupnya, untuk tumbuh, berkembang, kemudian mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau di Eropa, yaitu oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku, dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, ini adalah sumber sosiologis. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses hasil perubahan UUD NKRI 1945, di mana terjadi pada era reformasi, yaitu tahun 98. Di mana di sini pemuda, terutama komponen bangsa dan mahasiswa, diikut menuntut beberapa hal dalam reformasi tersebut. Di mana yang pertama adalah mengamandemen UUD NKRI 45, yang kedua penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang D melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah atau otoda, kemudian mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi.